Lu beneran dari awal nggak tahu tampang E36 kayak gitu, Dok? Gak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Enggak. Nah, Motomobi, gue bilang sih, lu gila Motomobi. Gua kan denger nih pakai P8 Ya. 1Z. Ya, Gimana tuh rasanya? rasanya Nah, sebenarnya baru jadi kemarin langsung pamerin. Hari ini gue datang ke acara Indonesia Diecast Expo di ASBSD. Hari ini Juju mau kesini. Pas Mods May Day kemarin tuh gue mau ngajak Vero. Cuma karena satu dan lain hal nggak kejadian. Gue kan tadi mau bawa ET4. Udah segala macem kode-kodean. Ternyata gue dipinjemin malah. Udah bawa badan aja. Ya udah, gue akhirnya naik PX 200 2 takan gitu. Gila, enak bro. Enak banget. Gue ketemu Mas Lesmana. Gue bawa GS tahun 58 patinaan gitu. Cakep banget. Gue pas ngeliat itu langsung mikir, ini Vero juga ada nih ginian nih. Dan gue tahu Vero punya Vespa juga gitu, kondisinya juga patina. Hari ini gue sekalian tuh ceritain sama ngomporin. Ngomporin biar daripada di atas doang jadi padangan, mendingan dihidupin. Hah, yang ini? Iya. Jalan nggak ntar? Jalan udah Ntar gue hidupin. naikin rontok lagi. Enggak, hidupin aja bro. Serunya nih, gue tuh udah sering sebenarnya lihat Vespanya Vero. Tapi baru kali ini nih, gue bener-bener ngeliat detailnya gitu. Karena biasanya cuma selewatan doang. Karena gue pikir juga, Veronya nggak interest. Ya udahlah, gue cuma selewatan. Tapi ternyata Veronya interest, akhirnya kita ngeliat nih. Nah, ini. Iya Bon, ini hidupin aja. Cocok nggak gue? Cocok udah. Kemarin kan itu ada tuh yang mirip sama lu. Iya, makanya. Gue gara-gara dia tuh. Yang keren adalah menurut gue Vespanya Vero ini historical, punya historical value gitu karena ternyata gue baru tahu bahwa ini adalah Vespa bekas bokapnya yang diwarisin ke dia. Ini gila, ini lu dapet dari mana sih, Bro? Bokap. Dulu Oh, bokap, bekas iya bokap lo nih. bokap. Warisan nih. Wah, gila. Iya. Entah kenapa. Apalagi ada historikunya sih kan sih. Kakak gue nggak dikasih, gue yang dikasih. Iya. Kondisinya as is aja gitu, bekas dulu bokapnya pakai, diturunin ke dia, terus daripada jadi pajangan, hidupin aja biar the legend continue, ya nggak sih? Nah ini patinanya soalnya ganteng banget nih, patina Navratilova kalau ini. Udah gini aja udah, gini hidupin pakai udah. Jadi emang sekarang lagi populer juga yang namanya patina look kan gitu. Jadi emang as is kondisinya begini, tapi motornya jalannya sehat gitu. Ya gue sih nurut aja sama yang lebih ngerti tentang Vespa. Udah nih, komporin segala macam, akhirnya doi oke. Ya udah gue pikir-pikir, sempet nanya juga siapa tapi. Gue langsung kepikiran, udah Arista aja. Ini yang ngerjain Mini. Yang di Iya. Darling. Oh, yang ngerjain Yang Darling. di Iya. gue, iya. Oh iya, Dia kan lumayan apik juga tuh. Ntar gua ini deh, gua kode dia deh. Harusnya sih aman deh. Dia juga demen barang-barang patina gini soalnya, jadi apik lah ngerjain itunya. Yang penting hidup, udah rem, beresin, gas, klakson. Yang penting hidup aja. Ini udah. klaksonnya bunyi gitu kan? Gitu kan? Iya. Udah. Ikat lah udah. Ya udah. Tapi lu nggak apa-apa ya, gue repotin ya. Oh santai. Buat gua sih ya, kalau urusan otomotifan apalagi Vespaan, siap. Gua siap direpotin.
Jadi semasa hidupnya bokap gue sempet berapa lama pakai Vespa ini, tapi gue nggak begitu minat Vespa dulu. Gue ngeliat ya bokap seneng Vespa, oh iya. Tapi entah kenapa ngotot banget dia bilang ini Vespa buat Vero ya gitu. Ini Vespa ya Vero nih. Taruh aja dulu di bengkel buat pajangan kek. Gue lupa sih waktu itu bawa ke bengkel nyala apa enggak. Saking udah lamanya karena gue nggak ngerti Vespa juga. Akhirnya benar-benar jadi pajangan doang Vespanya. Terus Juju mampir ke sini. Nyalain aja Bor, begitu aja, kondisi begitu aja. Iya sih. Enggak, ini aja. Si Rista aja. Ini yang ngerjain Mini. Yang ngerjain Darling, yang ngerjain Darling gue, iya. Oh iya boleh. Ntar kabarin ya, mau nggak dia nyalain Vespa gue soalnya nggak ngerti. Tapi ya kemarin ini ada yang coba ngelamar kerja di sini. Terus gue bilang, oke, ya udah. Dengan sotoynya gue gantiin olinya Vespa. Padahal gue juga nggak bisa ganti olinya. Dia bisa taunya. Bersihin karburatornya gitu. Pas dia buka karburatornya, oh yang itu karburatornya. Nih jadi udah tinggal nyambung kabel aja nih. Mestinya sih nyala. Karena ternyata kondisi Vespanya nggak parah-parah banget. Lama diem aja. Nah, gue mesti gambarin Juju nih. Vespanya kayaknya udah boleh di test ride. Udah lumayan anteng bunyinya dan karena olinya udah diganti, jadi nggak ngeri-ngeri banget untuk nyobain jalan agak jauh kali ini. Jadi hari ini ada kabar gembira. Gue ditelepon sama Vero nih, tiba-tiba. Bor, Vespa gue udah hidup. Vespa warisan udah hidup. Iya. Wah, gue ke tempat lo deh. Racun gue bekerja, bius gue bekerja dengan sempurna. Akhirnya lu bongkar sendiri. Sebenarnya gue nggak yakin mau bongkar sendiri, cuman ya ada juga kemarin anak Parjo Padang yang datang ke sini, Om Yogi bantuin ya Om. Jadi bongkar-bongkar, taunya nyambung-nyambung kabel bersih-bersihin, nyala. Lagi. Makanya nih. Tes lah. Iya, makanya gue harus tes dulu cuman nih yang agak jauhan dikit. Doi udah siap nuangin bensin. Kikas chopper, Vespaan kikas chopper. Kikas skuter. Kikas skuter. Gaya nyalanya gimana? Emang gini, kaki kanan kaki kiri? Gini ya? Kayak kanan. Aye. Sombong. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Normal jalannya Vespanya. Terus ternyata nggak ketinggalan banget gue sama Juju. Awalnya sih.
Baru kerasa sih Vespa gua emang mesti diurut makainya. Saking sepanjang jalan jujur udah ketawa-ketawa melulu. Gue juga udah seru-seru sendiri. Terus tiba-tiba dia ngomong di tengah jalan, lo mau tukeran nggak? Mau nyobain nggak? Oh ya mau lah. Iya nggak? Sikat tukeran dia tengah jalan tukeran. Cuek udah. Kalau ini size nggak terlalu ngelawak nih gue. Ngelawak ya. Tapi itu nyengir mulu. Itu Gue kalau naik ini nggak bisa, gue cemberut. Nggak bisa marah-marah naik motor ini. karena fun aja gitu bawaannya. Beneran. Lagi kesel pun gitu, dipaksa kita. Gue nggak pantas kali gitu. Enak lu masih gila ya, udah lama mati gitu, tapi overall sih motornya masih enak banget. Dan buat gua sih tampilannya sih luar biasa ya, dengan patinanya gitu, warisan pula gitu, gila sih. Dan dari Vespanya Juju gue bisa lihat gitu, bentuk Vespa gue tuh kayak apa sih kalau lagi jalan gitu. Tadi tuh pertama kalinya sih setelah berapa lama gue lihat Vespa ini jalan gitu. Normal-normal aja sih. Mungkin karena temenin Juju juga, kalau mogok jadi gue bisa belaga tahu, nanti Juju yang betulin. Gue suka gimana ya, warnanya sih. Warnanya warna normal Vespa, tapi emang kayaknya Vespanya tuh udah lama banget, tapi kok masih bisa jalan sih gitu. Justru emang masukan dari Juju tuh bener banget, mendingan dibiarin aja begini, malah justru patinanya yang kita show offin gitu. Dan tahunnya masih tahun yang Vespa bentuk klasik kan, masih bulet-bulet. Well, selamat datang di dunia Vespa, Borverolan, Kikes Scooter, Kikes Choppers. Yang gue alamin sih naik Vespa tuh menghibur gitu. Menghibur dan beruntung banget gue gitu. Udah dapat Vespa ini dikasih sama almarhum bokap gue gitu. Sekarang gue ngerti gitu kenapa bokap gue suka banget sama motor ini. Di salah satu tempat custom yang sebelumnya ini dipotong nih. Kali ini gue punya project dari Mas Afan, Harley 48, yang akan gue restorasi sesuai keinginan pemilik. Permintaan dari Mas Afan sebagai pemilik motor, dia minta adalah motor ini dimodifikasi menjadi mirip seperti motor yang pernah gue buat di season 2 buat adik gue. Kendala terbesar dari motor si 48 ini adalah karena motornya udah nggak standar nih. Dibawa ke gue dalam kondisi sudah termodifikasi dari beberapa bengkel sebelumnya, sudah pakai rantai dan lain-lainnya. Nah di tempat gue tuh harus gue kembaliin ke normal lagi. Jadi gue cariin beltnya lagi karena di tempat di custom yang sebelumnya mungkin hilang atau mungkin kelupaan nyimpan. Jadi pelek kita ganti, belt drive-nya kita pasang lagi semua.
sprocketnya semua hilang, kita harus cariin dulu. Jadi proses lama agak memakan waktu dan sedikit lama karena kita harus mengembalikan dulu ke genuine beberapa bagian, baru kita modifikasi lagi karena supaya benang merah tetap di Harley 48 gitu. Sampai triple tree pun harus kita kembalikan ke 48 lagi karena buat saya Harley 48 itu sudah dengan bentuk bobber yang sangat baik dan bagus. Hidemo, peran Jepang. Beberapa parts kita datangkan dari Hidemo Motorcycle dari Jepang, seperti stang, air cleaner, terus lampu itu dari Moon Ice, terus ada beberapa parts yang memang kita datangkan dari luar sih. Kenapa ini harus kita ganti triple tree-nya? Karena ini motor sebenarnya udah beberapa kali di custom dan mudah-mudahan tempat kita ini tempat bersinggah yang terakhir. Di salah satu tempat custom yang sebelumnya ini dipotong nih triple tree-nya, klemnya. Jadi gue pengen balikin semua ke original karena menurut gue originalnya udah bagus banget dan tinggal kita mix and match aja kok. Motor tuh nggak semua harus dipotong-potong sih menurut gue. Saya tidak pernah mau merusak dari benang merah yang ada. Semua apapun yang saya modifikasi di motor ini adalah plug and play. Terus kalau misalkan si pemilik suatu saat ingin mengembalikan menjadi standar lagi atau ingin menjualnya, tidak ada barang yang rusak. Jadi tinggal kasih saya waktu 2 hari kembali normal. Kendala di 48 ini adalah di bagian tangki karena tangkinya untuk motor injection. Jadi dia harus kita bikinin dudukan fuel pump yang harus kita bubut. Jadi tapi alhamdulillah itu semua beres. Over fender belakang juga kita pasang aluminium, udah kita buat juga semuanya. Dan semuanya kita vapor blasting supaya menjadi raw finish. Pelek kita vapor blast juga. Seperti biasa setelah motor selesai, kita lakukan test drive. Oh, ini bisa gue coba ya? Bisa. Insya Allah aman. Bapaknya customer happy. Kita cari helm paling gampang deh pokoknya. Kali ini setelah gue coba, gue udah pede untuk serah terima nih. Begitu gue melihat ekspresi mukanya Mas Afan, itu speechless. Gue udah gak bisa ngomong lagi, tapi gue happy karena melihat muka klien happy. Ini boring bener nih. Kemarin gue pas lagi liat rantai tuh bunyinya juga udah gak enak. Jadi tanpa klien mesti menyebutkan, gue puas. Raut muka tuh semua bisa menggambarkan bahwa happy atau tidaknya klien.
Terima kasih pertama gue ucapin kepada Gearhead Monkey yang telah membuat motor gue jadi lebih enak dipakai. Jujur aja sebelumnya gue custom motor ini di tempat yang salah lah pada intinya gitu loh, yang tidak enak dibawa ridingnya, di looknya aja lumayan tapi sebenarnya itu sama sekali nggak enak. Nah sekarang ini semenjak di custom oleh Gearhead Monkey, gue merasa bahwa motor ini enak, nyaman dikendarai, modelnya keren banget, pas dipakai untuk ya tadi gue ngomong sama Iman, kita bilang namanya mall rated, M-rated gue bilang. Nah ini yang menurut gue motor yang 48 yang paling enak selama ini gue pakai. Ini enak dipakai. Jadi biarpun di custom tapi dipakainya enak. Nah kalau yang T005 sendiri akhirnya bisa pajang di Peterson tuh awalnya? Gue pikir itu email bohongan gitu, peninggi langsing tubuh. Pengen gue hapus tadi ya. Jadi hari ini kita udah ada di Thrive di Kemang. Ini bengkel custom yang salah satu karyanya mendunia karena udah ada di Peterson Automotive Museum. Hari ini gue udah janjian sama foundernya nih, sama Angga sama UU buat ngomongin tuh motor. Yuk. Enggak. Pak, apa kabar Pak? Baik, sehat. Nah, kalau yang T005 sendiri akhirnya bisa kepanggil atau kepilih untuk dipajang di Peterson tuh awalnya? Gue pikir itu email bohongan gitu, peninggi langsing tubuh. Pengen gue hapus tadi ya. Oh iya beneran. Ini seru banget sih ceritanya. Jadi awalnya nih gue lagi di Bali, tiba-tiba gue di WhatsApp sama UU dari Thrive. Dia ngasih kabar yang menurut gue adalah spektakuler. Terus dia tiba-tiba nge-WhatsAppin screen capture bahwa dia baru di email. Isi emailnya secara garis besar adalah undangan untuk majang motornya Thrive, karya Thrive T005 di Peterson Automotive Museum di Amerika. Gue bilang gila. Lucunya waktu itu tuh dulu gue ketemu si kurator ya, si Paulnya itu di Prancis. Tahun lalu gue ada acara Wheels and Wave. Sebenarnya itu juga wujud implikasi panjang dari motor itu kan sebelumnya memang pernah udah masuk di buku The Ride juga kan. Nah, buku The Ride itu kan juga kebetulan dia salah satu penggagasnya lah ya, penulisnya si Paulnya. Nah terus habis itu dari buku itu dia kayak mencoba sort out lagi, kan judulnya kan pamerannya Custom Revolution. Jadi dia menganggap bahwa pameran ini ada yang merepresentasikan revolusi yang terjadi di industri custom motor mungkin dalam 10 tahun ke belakang. Itu gimana sih ceritanya tuh sebelum akhirnya kita teleponan sama Rifat tuh ceritanya gimana sih? Iya, jadi waktu itu kan kebetulan ya singkatnya pada intinya waktu itu karena motor kita udah diminta ke Peterson Museum dan mereka benar-benar pengennya motor yang itu gitu kan, spesifik. Terus habis itu kendala yang kita hadapi adalah ini gimana cara ngirim motor ke Amerika ya, karena kita tanyakan sama lembaga-lembaga terkait pada waktu itu bilangnya wah ini belum pernah ada nih motor ngirim ke luar negeri terus habis itu mau pameran 1 tahun, nggak ada pak, katanya pameran mah paling seminggu 2 minggu, nah ini pameran 1 tahun. Dan kekhawatiran gue waktu itu terbukti kan, begitu kita udah punya jalan, tapi ternyata kita berkendala sama durasi dalam arti lu mau pameran 1 tahun, nggak ada regulasi yang
mengizinkan itu gitu, karena orang namanya pameran at least 2 minggu. Mungkin dikit lagi lah, tinggal berapa hari lagi kalau gue nggak salah atau berapa minggu lagi menuju pembukaan eventnya. Itu gue ketemu Angga sama UU juga di salah satu event di Cilandak waktu itu. Gue dengan santai nanya gitu, gimana nggak? Oh aman dong motor, gila. Terus tiba-tiba Angganya ngomong, enggak, kita belum bisa berangkat motor kita. Ah gila yang benar loh. Iya, problemnya diceritain apa segala macem. Akhirnya waktu itu ya gue langsung kontak lu kan, gue cerita segala macam permasalahannya, sampai akhirnya waktu itu tiba-tiba semuanya ikut sibuk kan. Nah pas denger problemnya Angga sama UU di malam itu, gue langsung kepikiran, oh iya, coba telepon Rifat deh. Telepon lah Rifat. Ternyata Rifat lagi di New Zealand. Ngobrol-ngobrol. Fat, boleh minta tolong nggak Fat? Juju pas ngomong tuh setengah panik kayak gitu. Fat, lo bisa bantuin gue apa enggak? Kenapa Ju? Ada motor karya anak Indonesia nih Fat, mau dipajang di Peterson. Oh yang bener lo Ju, gini. Udah Rifat juga excited banget. Karena I'm really amazed sama apa yang dipajang di Peterson Museum. Wah gila, oke. Sebisa mungkin gue bantu. Nah kebetulan saya itu kan di industri rally ini kan sering ngirim mobil, ngirim motor kemana-mana. Kayak akhirnya saya pakai plan A, plan B, plan C. Dan akhirnya kita menghubungi orang-orang yang tepat gitu ya. Dan semua bisa berjalan dengan baik. Dan setelah hari itu sebetulnya saya lost contact. Setelah semua drama-dramaan, akhirnya motor itu sampai di gambar yang hari. Dan yang membahagiakan adalah gue lihat di Instagram, motornya udah nyampe. Itu H-1 kalau gue nggak salah. Gila, akhirnya nyampe juga di motor gitu ya. Oke, biasanya satu cerita kesuksesan itu pasti ada masa sulitnya. Dan masa sulitnya telah dilalui oleh builder Thrive Motorcycle. Sekarang dari dalam hati saya bilang selamat. Udah sampailah itu satu artwork yang ada di sebuah museum terbaik dunia. Nggak sabar gue pengen lihat langsung ke Amerika gitu, pengen foto lah kalau nggak di depan itu motor. Nah ngomong-ngomong, kalau si Thrive sendiri ini sebenarnya berdirinya dari tahun berapa sih? Awal mulanya gimana sih? Kalau kita sendiri sebenarnya berdiri itu di 2013 ya, kita start ya. Embryonya udah dari tahun 2012-an. Biasanya nih kita cuman 5 orang yang sering ngumpul bareng, suka sama-sama main motor, punya profesi masing-masing. Nongkrong, ngebahas motor terus. Bahas motor. UU fotografer, gua graphic designer, Dimas, Kubon sama Barata juga punya profesi sendiri-sendiri. Pada saat itu kayak kita mikir ini pengen deh bikin bengkel custom yang sesuai dengan ekspektasi kita gitu kan, karena kan mungkin karena desainer ini dan kebetulan orang-orang visual ya, kepalanya pasti mungkin agak-agak sedikit offset gitu kan dari yang standar gitu. Makanya kita udah deh, daripada kita nggak pernah puas sama kita ngerjain di tempat orang ataupun bagaimana, gimana kalau kita bikin sendiri aja gitu waktu itu. Idenya sebenarnya sesimpel itu sih. Akhirnya berlima ngumpulin duit, sewa tempat, dan udah gitu. Karena nggak punya apa-apa. Jalan aja udah Jalan gitu. aja udah. Pada saat itu kita bener-bener newbie banget kan. Dan yang bisa kita tawarkan hanyalah ide yang cukup radikal untuk motor itu bisa punya suara sebenarnya. Bahwa apa yang kita kerjain itu secara ide dan gagasan itu ada di situ gitu. Oh. Buat gue sebagai pengusaha dan pemilik bengkel, gue langsung melihat begini ya, dari sisi bisnis bahwa Thrive ini akan gede banget, akan jadi sangat besar, secara bisnis juga akan sangat baik. Dia ini akan melewati masa yang akan sangat gila sih sebenarnya. Jadi marketnya juga akan gila, marketnya akan dari internasional. Jadi untuk teman-teman yang motornya udah dibuat sama Thrive ya pinter-pinter deh, simpen dulu sampai harganya bubbling nih, terbang, baru jual. Dan gue yakin banget motor yang di sana pasti juga sangat mahal jadinya, kalaupun dijual. Keren banget. Dan gue minta sih kalau bisa ini menjadi inspirasi untuk teman-teman bengkel yang lain. Kita juga nggak nyangka ya, ada publisher di Jerman
lagi bikin buku soal custom motor sedunia. Rupanya kita masuk radar mereka dan motor yang mereka minta motor kotak ini, si T005. Jadi waktu itu saking bingungnya tuh kita sampai goyah juga, ini pantas nggak untuk diperjuangin. Jadi untuk menjustifikasi effort itu gua ngobrol sama Mas Juju, gua ngobrol sama teman-teman sekepala aspal, dan rupanya dukungan mereka besar sekali untuk meyakinkan kita bahwa men ini harus jadi men, ini sejarah men. Dia mengikut sertakan kita dalam situ untuk men-trigger sih sebenarnya, kayak sebenarnya Indonesia tuh punya banyak potensi di bidang modifikasi ini gitu. Jadi ini kayak ujungnya aja deh gitu, kayak gitu. Misalnya ada orang pengen bikin motor nih di sini nih gitu. Prosesnya gimana nih biasanya? Jadi sebenarnya sih tahapannya di sini kebetulan ada beberapa tahapan yang unik sih, Bor. Kayak kita sebelum kita bikinin motor, kita paling nggak make sure kita tuh bisa kenal karakter sama personality dia kayak gimana kan. Dan kita punya beberapa metode, kayak kita punya kuesioner yang lu coba isi gitu. Sebenarnya kuesioner simple sih, kayak lebih kepada personality taste lu, kayak musik apa yang lu denger, lu kalau suka motor tuh seperti apa, lu kalau nganggep motor ini tuh cewek apa cowok sih gitu, lu menganggap motor ini tuh umurnya berapa sih gitu, kalau lu apakah lu mau bawa harian, pakai buat weekend ride doang, udah pasti kan beda kan tujuannya. Terus habis itu lu pengen motornya seberapa agresif sih. Ternyata ada orang-orang yang gue pernah dapat satu customer yang kalau diukur agresivity-nya dari 1 sampai titik 10 gitu ya, kalau lu harus isi tuh lubangnya, ada yang dia nambahin lubang sendiri gitu, 0 gitu. Jadi emang pengen motornya nggak agresif sama sekali gitu. Nah, itu yang terjadi di motor si T005 itu, si Cross itu. Justru dia pengen motornya itu setidak agresif mungkin sebenarnya. Makanya secara outputnya juga aneh. Tapi sebenarnya hal itu membantu kita banget, terutama karena kuesioner itu nantinya akan lari ke tim desain. Kita punya tim desain di sini kan, yang dikepalain sama Indra gitu kan. Nah, dia nanti akan lihat tuh hasil si tesnya itu, oh ini orangnya begini-begini. Nanti dia baru akan menyesuaikan dengan desain motor yang akan dibuat. Jadi kita pertama tuh memang pasti akan buat desain motornya dulu. Soalnya juga dia salah satu customer kita pertama ya, dan dia juga temen juga, kebetulan desainer juga. Jadi emang dia yang orang pertama yang mau ngebebasin gitu, gue suka nih sama pola kerja lu, gue pengen ada di dalam proses kerjanya, tapi gue cuma ada motor Scorpio, oke nggak? Itu sih oke-oke aja gue bilang. Tapi gue serahin semuanya sama kalian, dengan semua sistem pengerjaan kalian dan bla 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 blanya. Dia willing to pay, jadi kayak mungkin dia salah satu customer kita yang baik, yang paid customer pertama ya, karena sebelum-sebelumnya kan kita bikin motorin temen, bikin sendiri kayak gitu kan. Nah dia tuh di tahun build-nya itu kan di sekitar 2014 tengah kalau nggak salah. Kayak gitu. Gila, terus motornya ada di Peterson ya orangnya. Gila, nggak ada yang Nah, sekarang gue pengen tahu nih, planning lo ke depan, drive-nya akan lo bawa kemana sih? Kan sekarang sih udah oke banget gitu. Akan lo bikin seperti apa lagi nantinya nih ke depannya? Itu pertanyaan susah banget. Soalnya kita dari awal tuh berjalannya bener-bener ini ya, apa? Agak organik ya, kalau orang bilang organik. Jadi kita juga nggak tahu sebenarnya sampai di titik ini kita sekarang ada di posisi seperti sekarang. Sebenarnya nggak memposisikan kayak gitu juga. Di luar itu juga kita punya mimpi-mimpi yang lebih jauh, kayak kita pengen banget deh punya parts khusus dari drive kayak gitu. Jadi orang mungkin bisa mengadaptasikan idea-idea kita yang mungkin terlalu liar gitu ya, diadaptasikan dalam bentuk parts yang mungkin dia bisa pasang di motor dia as a one off, entah parts apa, part A, part B, tapi kita pengen banget bisa sampai ke area retail kayak gitu sih sebenarnya. Jadi artinya next adalah segi, kan artnya udah, bisnisnya nih berarti lo. Betul Pak, ya? Karena jujurnya semuanya nggak ada yang bisnismen. Jadi kita belajar bisnis dulu nih gitu kan. Ya wis, kalau begitu paling doakan kami, mudah-mudahan kami bisa Selamat sampai di menikmati, Amerika Pak. dengan Wah, iya. selamat, dan gue pasti
Kita juga pengen sih kenal lagi. Cuman masih banyak motor yang dikerja, jadi kami menitipkan motornya semua sama Bapak. Gue keren banget sih ngeliat itu dulu. Baru lihat di Instagram udah ditaruh di wall gitu. Thank you Ya, banget, Pak. congrats ya sekali lagi. Thank you Pak. Thank you Pak. Selamat berjalan ke depan. Terima kasih banyak. Semoga sukses semua. Pak. Ber. Thank you ya. Yoi. Ber. Jadi. Mataharinya itu nyorot kita gitu, nyerang gitu. Dari tadi yang gue cari adalah pohon. Motor tuh kalah deh sama pohon di sini. Mau motor secakep apa juga lebih cakep pohon deh. Motor balapan masih pakai bag, masih pakai apa? Drag race unformal, jadi terserah lu dan gak cuma motor. Dan itu balapannya kayak terserah lu aja, lu mau lawan siapa gitu. Sekarang udah jam 2 kurang 10 alias jam 1.50 dini hari waktu Singapura. Kita pesawatnya sekitar jam 2-an lewat 2.25 kalau gua nggak salah. Kita di sini terbang ke Seoul, transit lagi di Seoul, 6 jaman ke Seoul. Ya besok sih makan, tapi yang pasti sekarang sih tidur nih dari pesawatnya, gila ngantuk banget gua tuh. Ini baru bener punya motor sama nama hotelnya. Oh bener sekarang di Sturgis. Jadi ada hal yang seru begitu kita nyampe di Sturgis. Mindset gua kan udah kalau udah di Sturgis itu motor semua isinya. Which is karena yang gua baca dan knowledge gua baru sebatas itu gitu. Motor semua mindset. Tiba-tiba kita lagi jalan di Canal Vero tuh, jalan gitu. Keluar dari main streetnya, agak jalan gitu, tiba-tiba ada ngebul tuh di sebelah kiri. Wah, apaan tuh? Ngebul tuh. Motor balapan masih pakai bag, masih pakai apa? Habis touring jauh. Ternyata gokil, seru karena buat gua ini drag race unformal, jadi terserah lo dan gak cuman motor. Dan itu balapannya kayak terserah lo aja, lo mau lawan siapa gitu. Pickup truck yang gede-gede banget, GMC, Ford, Chevrolet C10 dan lain sebagainya.
motor, supermoto ada, bahkan motor-motor touring dengan backnya juga ada, dan snowmobile. Walaupun Sturgis itu kota kecil, tapi di sekitarnya Sturgis itu, di luarnya arealnya itu banyak banget tuh salon milik pribadi gitu, tanah yang luas gitu, yang isinya ya ada-ada aja, sirkuit buat track racing atau buat drag racing. Salah satunya yang gue ajak teman-teman itu ke drag stripnya. 928 ini lo lihat dong. Mustang lawan truk. Diesel lagi. Di situ suka ada drag racing yang benar-benar formal lah gitu. Tapi kalau lagi event ini ya boleh buat lucu-lucuan juga, maksudnya peserta mau bawa motor apa aja ataupun mobil, yang penting tujuannya adalah buat fun. Yang gue tahu sih, Sturgis itu tuh udah 78 tahun. Pertama kali awalnya itu tahun 38. Satu klub yang namanya Jack Pine Gypsies, itu klub motor Indian Motorcycle, itu yang bikin semacam event kecil buat mereka-mereka aja untuk racing di situ. Jadi motornya rata-rata tuh awalnya tuh Indian, tapi 2 tahun kemudian akhirnya jadi event yang annually, jadi emang tiap tahun diadain. Sampai sekarang emang jadi event motor yang terbesar di dunia, karena dari seluruh dunia itu pada datang semua ke kota yang benar-benar kecil ya, tapi ya yang datang orang itu bisa ribuan orang gitu. Dan kota kecil itu, kota Sturgis ini nih, hidup dari event setiap tahun itu, yang kira-kira acaranya sekitar 2 minggu, tapi selama setahun itu penghasilan kota itu bisa ditutup selama Sturgis Rally itu. Ini tuh ibaratnya kayak buat anak motor tuh naik hajinya anak-anak motor ya. Jadi, dan gue sih nggak pernah kepikiran untuk kesini. Vero ngajak gue kesini, Juju juga nunjukin bahwa beda banget deh. Ini tempat tuh pengalaman buat gue yang mungkin bisa gue ceritain sampai ke anak cucu gue. Dan ya gue sih jujur aja sampai sini gue udah kampungannya, gue foto semua, terus gue kirim, gue ceritain, gue sharing sama teman-teman yang ada di Jakarta bahwa ini pengalaman yang menurut gue untuk teman-teman yang nggak anak motor pun harus kesini sih. Tadi gue pikir gue pakai topi cukup menolong. Nggak kuat, gue panas banget. Mataharinya itu nyorot kita gitu, nyerang gitu. Dari tadi yang gue cari adalah pohon. Motor tuh kalah deh sama pohon di sini.
motor secakep apa juga lebih cakep pohon deh. Kayaknya kaos gua habis nih. Basah udah. Jadi gua beli kaos dulu. Gue suka tuh kaos tuh yang nggak motor-motor banget. Lihat gambarnya yang ini troli, tapi di dalam trolinya mesin knucklehead gitu. Tuh gambarnya cupcake, baked in hate, frosted with jealousy. Waduh, jangan deh. Hati harus bersih. Jangan jealous, jangan hate. Makan cupcake aja. Buat ponakan gue. Udah tuh ngencok kesana kesini sampai akhirnya kita masuk ke Sturgis Motorcycle Museum Hall of Fame. Di situ gua pecah banget, which is gila nih. Ada beberapa motor yang gua baru lihat dengan mata kepala sendiri. Salah satunya yang Trientina skuter. Bentuknya itu gue udah tahu. Kebetulan juga gue juga suka gitu. Salah satunya CB 750 yang di sini yang ngerubah pandangan orang-orang Amerika terhadap yang kata-kata made in Japan itu. Kebayang nggak di American soil yang semua motor Harley parkir dan tulisannya welcome all bikers Harley Davidson, tapi kita datang pakai Moto Guzzi. Iman sama Juju juga sempat nanya-nanya, gimana sih rasanya lari 170 gitu? Geter nggak? Serem nggak? Enggak, smooth banget sih. Biasa banget gitu, padahal kita ya udah gemeter ngelihatnya gitu.